ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Apa kabar pemirsa semuanya? Insya Allah selalu dalam keadaan baik dan insya Allah semoga hari ini selalu menjadi hari yang lebih baik bagi kita semua. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Dewi Khairunisa dalam acara kesayangan kita, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, seperti biasanya Dewi di sini tidak sendiri, namun Dewi sudah ditemani oleh seorang narasumber yang akan berbagi dan sharing dengan kita mengenai satu ilmu selama 1 jam ke depan. Pada hari ini temanya itu ialah mengenai keistimewaan sholat tahajud. Nah, langsung saja pemirsa kita sapa narasumber kita pada hari ini, yaitu Al-Ustadz Beben Mubarok MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana nih kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik ya sehat Ustadz. Dan insya Allah afiat. Alhamdulillah. Kegiatan Ustadz lancar ya Ustadz ya? Alhamdulillah Lancar ya Ustadz. Nah Ustadz, di sini kita nggak cuma berdua Ustadz. Seperti biasa nih kita sudah ditemani oleh umi-umi dari Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Ustadz. Langsung saja kita sapa ya Ustadz, umi-umi di sini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Gimana Umi kabarnya Umi? Alhamdulillah Baik. Kegiatannya gimana nih Umi nih? Lancar ya? Alhamdulillah. Nah gimana Umi? Kita siap nih semangat untuk mendengarkan kajian dari Ustadz Beben? Insya Allah ya Umi ya. Baik. Pemirsa Curahan Kolbu yang insya Allah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ibadah yang diperintahkan Allah kepada manusia, diantaranya adalah sholat. Banyak juga sholat wajib yang dijalankan oleh setiap manusia. Nah, di antara sholat wajib dan sunnah ada yang namanya sholat tahajud. Lalu apakah keistimewaan sholat tahajud itu sendiri? Untuk lebih jelasnya kita langsung tanyakan saja kepada narasumber kita hari ini. Nah Ustadz, sebelum kita membahas mengenai keistimewaan Ustadz, apa sih sholat tahajud itu Ustadz? Mungkin masih banyak yang belum tahu mengenai sholat tahajud Ustadz. Iya. Bismillah, alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, liyudhhirahu 'alad dini kullih, wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa kembali sama-sama akan mengkaji dan memahami tentang nilai-nilai Islam yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam acara Curahan Kolbu. Ya insya Allah pada kali ini temanya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dewi, yaitu mengenai keistimewaan sholat tahajud. Ya insya Allah sholat tahajud, sholat yang dilakukan di malam hari setelah kita melaksanakan sholat isya sampai datangnya waktu subuh. Adapun hukumnya, para ulama menetapkan bahwa sholat tahajud adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang betul-betul Rasulullah menekankan kepada kita karena keistimewaan dan keutamaannya sungguh luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, Abdulus sholah ba'da sholatil hamsah sholatul lail. Yang paling abdul sholat setelah sholat yang 5 waktu adalah sholat tahajud atau sholat malam.
Sebagaimana juga Allah firmankan dalam Al-Quran. Salat sunat yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran itu hanya salat tahajud. Kalau salat yang 5 waktu, ayat dan hadis banyak sekali. Ya. Tapi salat yang sunat yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran itu hanya salat tahajud. Sebagaimana tadi di awal sudah dibacakan surah Al-Isra. Ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Masya Allah. Subhanallah. Jadi ini Allah memerintahkan untuk kita melakukan sholat tahajud, langsung Allah memberikan keutamaan dan keistimewaannya. Wa minal laili, dan di antara malam. Fatahajjad bihi, bangunlah kalian, sholatlah kalian, tahajudlah kalian. Nafilatallak, itu adalah ibadah sunat tambahan buatmu, kata Allah. Langsung Allah setelah ayat tersebut kata Allah, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Pasti Allah akan menempatkan kamu di tempat maqamam mahmuda, di tempat yang mulia dan terpuji. Dunia dan akhirat dijamin dengan salat tahajud keutamaan. Subhanallah. Nah, itu ya. Nah, Ustaz, Ya. apa sih keistimewaan tahajud itu sendiri, Ustaz? Supaya kita semua tahu nih dan pemirsa di rumah juga tahu. Ya, sungguh luar biasa. Tahajud tadi keistimewaannya Allah diantaranya mengatakan maqamam mahmuda, akan Allah tempatkan di tempat yang mulia. Jadi kalau di dalam bahasa nahwiyah, ya, jadi Allah menggunakan kalimat asa ayyakun, kemudian diartikan supaya jadi gitu. Seperti dalam Al-Quran ada kalimat la'allakum, supaya kamu menjadi orang yang takwa dengan saum. Bedanya, kalau la'ala artinya mudah-mudahan, bisa jadi, bisa tidak. Tapi kalau asa, supaya jadi, artinya di sana pasti. Asa ayyab asa rabbuka, pasti Allah akan menempatkan dia di tempat yang mulia. Subhanallah. Bahkan luar biasa sekali di dalam Al-Quran juga ya. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Furqan 63 dan 64 keutamaan Allah kepada orang yang selalu bangun malam itu. Allah memanggilnya dengan kalimat Ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu apa artinya? Hamba-hamba Allah yang pengasih. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman, dan hamba-hambaku yang pengasih. Kan Rahman itu sifat Allah. Tapi kenapa Allah mensifatkan sifat dirinya kepada orang-orang yang satu, alladzina yamshuna alal ardi hauna, yang dia ketika hidup di muka bumi itu rendah hati. Kemudian yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila ada orang yang jahil, yang syirik katanya gitu kepada diri kita, dia mengatakan salaman salama, diamin aja ya. Jadi tidak dia tanggapi dengan tanggapan yang jelek. Dan yang ketiganya, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang yang apabila dia malam sujud dan tunduk kepada Allah dengan mendirikan sholat malam. Subhanallah Ustaz, masih banyak pasti Ustaz Insyaallah, ya mudah-mudahan keistimewaan kita tahajud ya Ustaz ya. Insyaallah, Namun iya. kita akan lanjutkan setelah ini. Insyaallah. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kami pada hari ini, dapat langsung menghubungi kami di layanan interaktif kami di nomor 021-630-7303, ataupun dapat juga bertanya melalui SMS di nomor 0857-8175-2616. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami akan melanjutkan lagi pembahasan mengenai keistimewaan tahajud. Tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Alhamdulillah, terima kasih pemirsa karena Anda masih setia bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik, bagi Anda pemirsa yang baru bergabung bersama kami, tema pembahasan kali ini ialah mengenai keistimewaan tahajud. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kami, dapat langsung menghubungi kami di layanan interaktif kami di nomor 021-630-7303 ataupun dapat juga bertanya melalui SMS di nomor 0857-8175-2616. Baik Ustadz, tadi mengenai keistimewaan tahajud. Saya pernah dengar satu, ya Ustadz, katanya kalau misalnya orang yang bangun malam itu belenggu setannya itu akan dilepas. Itu gimana tuh Ustadz? Oh iya. Ya, terima kasih Mbak Dewi ya. Jadi mengingatkan karena ini termasuk keistimewaan juga bahwa di dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis bahwa manusia, artinya setiap manusia ketika dia tidur itu dibelenggu fisiknya, tubuhnya itu dengan 3 ikatan belenggu yang sangat kuat. Sehingga kata Nabi, apabila kalian tidur kan disunahkan untuk kita berwudu. Ya, kemudian maka ketika dia sedang tidur tengah malam dia terbangun. Ya. Ketika terbangun mendusin, kemudian baca doa. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terputus 1 ikatan belenggu setan. Kemudian yang kedua, ketika dia bangun lagi, kemudian baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian mengambil air wudhu. Setelah wudhu kemudian tidur lagi. Nah gitu Bu ya. Nah kata Rasulullah terputus 2 belenggu setan. Nah kemudian kalau dia yang ketiga, ketika dia bangun tidur baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian mengambil air wudhu, kemudian sholat. Terputuslah seluruh belenggu-belenggu setan yang membelenggu dirinya. Dan pagi-paginya disehatkan, dilancarkan oleh Allah segala macam apa yang dia lakukan. Ini keistimewaan daripada sholat tahajud. Nah, ya Ustaz, sepertinya sudah ada telepon masuk nih. Silakan ya. Langsung saja kita sapa nih. Halo, assalamualaikum. Halo. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Pak. Mohon maaf. Dengan Pak siapa? Akbar dari Bogor. Oh ya baik, Bapak Akbar dari Bogor. Silahkan pertanyaannya Bapak. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mungkin di lain jalur Pak Ustadz. Iya. Silakan Bapak. Bolehkah saya nanyakan, kalau kita sudah di alam barzah, berkumpul di padang mahsyar, kapankah kita akan menyeberang jembatan Shirathul Mustaqim, Pak? Iya. Ustaz. Iya. Tolong dijelaskan, Pak Ustaz. Iya. Baik, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Akbar di Bogor. Ya, terima kasih Bapak Akbar di Bogor ya, Pak. Ya, Bapak, di nanti ketika kiamat itu Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Ketika bumi yang kita diami ini dihancurkan oleh Allah. Kemudian Allah akan membuat bumi yang baru, yaitu yang disebut dengan padang mahsyar. Kemudian seluruh manusia akan dikumpulkan, yang terlahir dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir Allah hidupkan. Dan di sana manusia akan dikumpulkan, akan dimizan, ditimbang berat dan ringannya amal soleh, akan dihisab banyak dan sedikitnya amal soleh. Setelah nanti manusia akan dihisab, dimizan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diadili pengadilan yang sungguh adil, maka manusia akan melewati pintu namanya sirat. Tapi jangan dipahami sirat itu ada, tetapi jangan dipahami sirat itu seperti jalan yang lurus,
antara padang mahsyar dengan surga. Jadi kalau tidak sampai ke surga itu akan jatuh ke neraka gitu Pak. Jadi sirat itu artinya jalan menempuh dari alam barzah menuju dari padang mahsyar menuju surga. Tetapi jangan dipahami sirat itu bagaikan rambut dibelah 7, katanya seperti itu. Nah itu bukan berarti itu sirat itu kecil, tetapi saking susahnya ya manusia melewati sirat itu tergantung kepada amalnya masing-masing selama dia hidup di muka bumi ini. Ya insya Allah mudah-mudahan kita dengan amal solih dan ibadah kita Allah menjadikan sirat menuju surga itu menjadi mudah buat kita. Ya, itu mungkin Pak Akbar tadi ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah semoga jawaban Ustadz tepat menjawab pertanyaan dari Bapak Akbar Bogor ya. Nah, Ustadz Umi di sini mungkin juga pada ingin bertanya nih Ustadz mengenai sholat tahajud ya. Umi di rumah sholat tahajud juga kan Umi? Insya Allah ya Umi. Nah, baik bagi Umi yang ingin bertanya mungkin silakan dipersilakan. Silakan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Weli. Tanya Pak Ustadz, apakah ketika sholat tahajud ada saja gangguannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Ibu ya. Ya sebenarnya gangguan dalam ibadah itu tidak mesti di dalam sholat tahajud ya Bu ya. Di sholat apa saja, di ibadah apa saja itu pasti gangguan itu ada. Karena setan itu luar biasa. Ketika kita dekat dengan Allah, setan itu ribut, mendekat supaya dia menjauh seperti itu. Ya, tetapi ketika kita sholat tahajud itu, pertama Ibu, kita menyendiri. Kita beraudiensi dengan Allah ketika manusia yang lain sedang tidur nyenyak. Kenapa kita sehusyuk mungkin ya Bu ya, sekuat mungkin ketika kita bertahajud kepada Allah, tapi gangguannya juga sungguh luar biasa. Jadi semakin keistimewaannya, semakin keutamaannya, satu nilai ibadah itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, besar juga tantangannya dan godaannya gitu Bu. Nah sehingga kembali insya Allah untuk menjadikan niat kita ini kuat, kembali niat itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Baik Umi, sudah terjawab ya Umi ya, alhamdulillah. Nah Ustadz ada penelpon masuk, langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Arsi dari Bogor. Dengan mohon maaf, dengan siapa di mana? Dengan Arsi dari Bogor. Oh iya silakan Bapak di Bogor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak Ustadz. Saya kan pengen makan sholat tahajud nih. Tapi setelah sholat itu ada bacaan doa yang panjang Pak Ustadz, itu gimana Pak Ustadz kalau kita belum hafal? Apa Pak? Mohon Diulang maaf, Pak? Bapak, bisa diulang kembali pertanyaannya? Ya, kita kan mau makan sholat tahajud nih. Iya. Ya. Tapi kita belum hafal surat yang panjang itu Pak Ustadz setelah sholat tahajudnya. Itu gimana Pak Ustadz kira-kiranya? Iya. Bagaimana Mbak Dewi? Jadi mohon maaf Bapak agak putus-putus. Itu kalau mau sholat apa Bapak? Bacaannya surat pendek-pendek tahajud atau sholat yang lain? Ya, saya kan mau sholat tahajud. Iya. Nah, tapi setelah sholat tahajud kan ada bacaan panjang tuh doa tahajud. Iya. Nah, tapi saya agak sedikit kurang hafal tuh Pak Ustadz. Iya. Iya, baik. Ya terima kasih Bapak ya. Ini yang tertangkap sama saya ya, insya Allah. Ya, jadi Bapak di Bogor, di dalam hadis ataupun Al-Quran memang tidak ada kekhususan surah yang dibaca itu apa ketika kita melaksanakan Qiyamul Lail atau tahajud Pak. Ya insya Allah di dalam hadis yang umum itu dikatakan, ya silahkan kita membaca Al-Quran yang kita mampu. Iqra'u ma tayassara ma'aka minal Quran. Jadi bacalah oleh kalian di dalam sholat itu ayat-ayat Al-Quran yang kamu hafal. Ya, jangan sampai kita gara-gara tidak hafal surah yang panjang, yang akhirnya tahajudnya enggak gitu Pak ya. Jadi usahakan Pak, insya Allah ketika Bapak tahajud, Bapak menghafal ayat-ayat yang pendek agak panjangan sendiri kan Pak ya. Karena kalau lupa sudah langsung kita ruku ya. Insya Allah Pak ya. Jadi tidak ada perintah khusus
untuk melaksanakan sholat tahajud dengan membaca ayat-ayat yang khusus juga ya, insya Allah. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, semoga terjawab Bapak pertanyaannya dari Ustadz Beben Mubarok. Baik Ustadz, lanjut lagi nih Ustadz, masalah keistimewaan tahajud. Masih banyak pasti Ustadz ya keistimewaan yang lainnya. Iya, terima kasih Bu. Jadi tadi disampaikan ya, selain yang saya betul-betul Allah memuji kepada orang yang salat malam itu Allah memanggilnya tadi dalam Al-Furqan itu Allah mengatakan ibadur rahman. Jadi ibadur rahman itu hamba yang betul-betul punya nilai kasih sayang, akan terlihat sikap daripada hasil athar dari orang yang selalu bangun malam itu apa dalam kehidupannya? Pasti di dalam sikapnya, dia dalam kehidupan sehari-harinya Allah mengatakan dia akan punya sifat-sifat rendah hati. Ya, rendah hati itu kan merupakan sifat yang paling luhur. Ya, bagaimana orang yang selalu bangun tengah malam, di hadapan Allah dia kecil, di hadapan Allah dia begitu tidak berarti. Sehingga ketika dia mengadu kepada Allah bagaikan debu yang kecil yang ada di muka bumi ini, sehingga dirinya itu tidak akan tertanam nilai-nilai kesombongan di hidup di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, sifat dari ibadur rahman itu yang selalu bangun malam itu, kata Allah, apabila ada orang-orang yang mengejek dirinya, menghina kepada dirinya, memfitnah dirinya, qalu, dia berkata salaman salama, ya. Jadi sikapnya itu tidak tidak menghardik kembali. Ada yang memfitnah, tidak memfitnah kembali, tetapi dia menjadi orang-orang yang selalu lapang dada dengan apa yang ada di muka bumi. Subhanallah. Ya, dan insya Allah tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit buat orang yang selalu bangun malam berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Alhamdulillah, merinding ya Umi ya dengarnya ya, keistimewaan tahajud ya Umi. Alhamdulillah. Nah Ustadz, kalau untuk rakaat atau waktu-waktu sholat tahajud itu sendiri kapan sih Ustadz? Iya. Untuk waktunya tadi di awal disampaikan ya, jadi ba'da sholatil isya sampai datangnya waktu subuh. Nah, para ulama ada yang membagi 3 tahapan waktu. Jadi awal lail yaitu ba'da isya, awsatul lail, tengah malam, ada akhirul lail. Tapi yang paling utama yaitu jaufil lail, artinya di sepertiga malam. Karena sepertiga malam itu merupakan tempat yang dimana dalam hadis nuzulullah ilas sama'id dunya. Setiap sepertiga malam Allah itu turun ke langit bumi. Coba Bu, ketika Allah turun ke langit bumi, kemudian manusia yang tahajud dia bangun. 3 hal Allah bertanya kepada orang yang bangun itu, kepada kita kan, siapa di antara kalian yang memohon kepadaku akan aku berikan permohonannya. Siapa di antara kalian yang mohon pertolongan akan aku berikan pertolongannya. Barang siapa yang ingin bertobat maka akan aku hapuskan seluruh dosa-dosanya. Siapakah? Orang yang bangun malam di penghujung malam. Artinya jawab itu sepertiga malam. Ya, insya Allah coba ketika kita tahajud sendiri dalam keheningan, dalam kesunyian, dalam kesepian, seorang hamba sujud kepada Allah meneteskan air mata, wajar kalau Allah memanggilnya dengan kalimat ibadur rahman, hamba-hamba yang pengasih dan penyayang. Subhanallah. Ya, Allah. Ya. Lalu kalau misalnya dikerjakannya mendekati subuh itu Ustadz, kan kadang kita suka bangun kayak jam 4 gitu Ustadz, gimana tuh Ustadz? Iya, mungkin ini kekhawatiran Bu ya. Jadi sekarang subuh itu kurang lebih 4:30 ya Bu ya, 4:30. Jadi Ibu jam 3:30 lah sudah bangun, biar tenang, wudhu dulu, kemudian sholat, kemudian sholat, di antara sholat itu 4 rakaat atau 2 rakaat kita baca Al-Quran, 4 rakaat lagi baca Al-Quran sebelum witir Bu, sehingga kita berdoa, berzikir, baca Al-Quran dan tahajud, menjelang subuh 5 menit lagi sempurnalah tahajud itu. Tapi jika tinggal 5 menit lagi, 10 menit lagi, ya jangan banyak rakaatnya, ambil saja witirnya, kemudian kita berdoa kepada Allah. Ya, nah ini insya Allah
ya kita mendapatkan nilai yang sungguh luhur. Ya, tetapi di dalam hadis yang lain ya, barang siapa di antara kalian yang sama sekali tahu fadilah, tahu keistimewaan tentang sholat tahajud, ternyata dia tidak bangun-bangun. Apa kata Nabi? Bala fi udunaihi syaitan. Ya, dalam hadis yang lain, bala syaitan fi udunaihi. Ternyata apa? 2 kupingnya sudah dikencingin sama setan, kata Nabi. Ya, ini jangan ini nggak bangun-bangun, bukan dikencingin lagi. Ya, diapain tuh? Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita selalu dibangunkan oleh Allah di dalam kesunyian malam untuk bersujud kepadanya. Ya. Baik Ustadz, nanti kita akan melanjutkan lagi nih Ustadz, pembahasan semakin seru pemirsa. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kami masih membahas mengenai keistimewaan sholat tahajud. Bagi Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kami, dapat langsung menghubungi kami di nomor 021 630 7303 ataupun dapat juga bertanya melalui SMS di nomor 0857 8175 2616. Baik Ustadz, tadi kita sedang membicarakan lagi masalah keistimewaan sholat tahajud. Nah, tadi Ustadz tuh ngomong kalau misalnya yang masalah belenggu setan itu Ustadz ya, kenapa zikir terus sholat itu bisa menghilangkan, terus wudhu itu bisa menghilangkan belenggu setan itu Ustadz, itu kenapa? Iya, jadi ketika manusia itu tidur, tadi ada 3 belenggu ya. Ternyata belenggu yang pertama itu bisa terputus dengan berdoa dan berzikir. Jadi manusia ketika tidur, bangun tidur, itu langsung berzikir, ingat kepada Allah. Sungguh luar biasa ini. Ya, kemudian harus wudhu. Kenapa harus wudhu? Untuk mensucikan jasad dan fisik kita. Dari hadas-hadas. Kita nggak tahu semalam bagaimana. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa harus sholat? Dengan sholat membersihkan diri kita, hati kita. Sehingga ketika orang itu bangun tidur, berzikir kepada Allah, memuji kepada Allah, kemudian dia berwudu, fisiknya jadi bersih dan suci. Kemudian dengan sholat, jiwa, raga, dan mentalnya disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pagi-paginya sehat, mentalnya sehat, digampangkan dari kesusahan dunia, dilapangkan segala nikmat dan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Baik Ustadz, ada penelpon masuk, langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ya, waalaikumsalam. Iya, silakan Bapak. Silakan, Bapak. Suaranya agak dikeraskan, Pak. Agak dikeraskan sedikit, Pak, suaranya mungkin. Ya, dengan Bapak Rizky dari Jakarta. Silakan, Pak. Silakan Bapak Rizky dari Jakarta. Pertanyaannya? Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Pak Ustadz, saya kan setelah sholat tahajud. Mohon maaf Bapak, volumenya bisa dikeraskan sedikit? Ya, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Saya kan setelah sholat tahajud, setelah dan selesai membaca doa panjang itu Pak Ustadz, apa kita langsung ruku, apa kita langsung baca amalan Pak Ustadz? Betul. Baik. Itu saja. Sudah Pak? Pertanyaannya? Ya, itu aja Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Rizky di Bogor. Terima kasih Pak Rizky ya. Tadi Pak Rizky, tadi saya sudah sampaikan di awal, jadi para ulama, jumhur, jadi
tidak ada untuk doa tahajud yang khusus. Tetapi ada sebagian ulama yang panjang ya, Allahumma shlih ala dinika sampai tamat, termasuk zikirnya itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai tamat gitu Pak ya. Silahkan saja itu dibaca doa-doa tersebut, dan itu merupakan bagian doa yang memang itu ada di dalam bab zikir wa doa. Ya, kemudian silahkan Bapak berdoa juga dari doa-doa yang ada dalam Al-Quran, dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya insya Allah semua doa itu kalau kita ikhlaskan dari hati yang paling dalam, insya Allah Allah akan mengijabah seluruh doa-doa yang Bapak panjatkan. Ya terima kasih itu Pak. Baik, semoga terjawab pertanyaannya Bapak Rizky di Jakarta. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Nah Ustaz nih, masalah waktu bangun saat tahajud itu susah. Itu ada kaitannya nggak sih, ada pengaruhnya nggak sih kalau kita sering maksiat, terus jadi susah bangun tahajudnya Ustadz? Itu gimana Ustadz? Iya, ketika seseorang melaksanakan ibadah itu tantangannya luar biasa sekali. Jangankan orang yang tukang maksiat, katakan begitu ya. Orang yang lalai saja berat banget gitu ya. Karena kenapa? Ketika kita nanti malam akan bangun malam tahajud. Kalau betul-betul orang itu nanti malam akan tahajud, dari mulai sorenya dia itu sudah niatkan, ya sudah betul-betul niatnya itu kuat sekali. Saya yakin Allah akan mendengar keinginan kita, sehingga oleh Allah itu nanti dibangunkan, gitu kan? Nah, tetapi kalau orang mau bangun malam tapi tidak niat yang kuat, tetap aja bangunnya susah, ya. Apalagi kalau orang terbelenggu dengan dosa dan kemaksiatan, untuk lebih dekat dengan Allah saya yakin begitu susah dan sulit sebelum dia bertobat, benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik Ustaz. Langsung kita sapa nih Ustaz, telepon masuk lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan hamba Allah dari Tangerang. Silakan Bapak. Hamba Allah di Tangerang, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Bapak, pertanyaannya. Ini Bapak mau menanyakan di luar tema. Iya. Di dalam hadis hadis Tirmidzi apa bahwa umat manusia itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, yang dimaksud umat Nabi itu orang-orang yang beriman, apa semua orang kafir yang beriman termasuk umat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak ya. Ini hadisnya sahih ada Bapak ya. Jadi mengenai hal tersebut ini kalau dijelaskan ini cukup memakan waktu. Tetapi yang jelas Pak, bahwa hadis tersebut menggambarkan bahwa umat Nabi itu nanti di antara umat Rasulullah SAW ini nanti akan berpecah belah. Karena keegoan, karena memang kepentingan pribadi. Tetapi yang akan selamat itu yang satu golongan, yaitu orang-orang yang dia menjalankan nilai-nilai kehidupannya yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau di kita sering mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, maksudnya bagaimana menegakkan nilai kehidupan Islami yang hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekarang banyak fitnah-fitnah di mana-mana atas nama Islam, tetapi mereka jauh pedomannya dari Al-Quran dan Sunnah. Hanya mengaku-ngaku saja, itu juga akan hancur kelak di akhir zaman ini ya. Itu mungkin Pak, hanya sebagian saja karena memang kalau diterangkan panjang lebar ya memakan waktu insya Allah. Itu mungkin Pak yang memang kesimpulannya bahwa umat Rasulullah itu memang akan yang selamat adanya satu golongan, yaitu yang kembali mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah ya. Baik, semoga pertanyaannya terjawab ya hamba Allah dari Tangerang.
Baik Ustadz, lanjut lagi mengenai keistimewaan tahajud nih Ustadz. Ya. Tahajud sendiri itu sunahnya berapa rakaat sih Ustadz? Oh iya. Terima kasih ya. Ya, jadi tahajud itu nama lainnya qiyamul lail atau sholat malam. Atau orang menyebutnya kalau di bulan Ramadan qiyamul Ramadan. Maka pendapat para ulama ketika bulan Ramadan ada juga yang mengatakan tidak ada sholat tahajud. Ada juga yang mengatakan habis taraweh harus ada tahajud juga dan sebagainya. Nah kemudian sholatul lail juga artinya bisa 3 witir bisa juga ya, yang jumlahnya itu ditentukan. Ya, dari Sahih Bukhari Rasulullah melaksanakan tahajud itu 4-4-3. Ya, kemudian dari Muslim Rasulullah melaksanakan 2-2-2-2-1. Kemudian ada yang 20 rakaat juga dan sebagainya. Nah, ini hadis-hadisnya itu saya mungkin nanti akan mengkaji lagi apakah betul-betul ada hadis yang sahih mengenai itu. Tetapi yang as-shahah jumhur ulama hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim yang ada yang 4-4-3, ada juga yang 2-2-2-2-1. Nah, dalam pelaksanaannya insya Allah untuk melaksanakan ibadah tahajud itu yang terpenting buat kita bagaimana tahajud itu bermakna ketika kita berdoa kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Ya. Jadi beragam ya Ustaz ya, yang sahih itu yang 4-4-3 atau yang 2-2-2 ya. Tapi jangan sampai gara-gara masalahnya jumlahnya capek sehingga gak mau tahajud, gak mau sholat begitu kan. Insya Allah lah. Insya Allah ya bermakna buat kita. Nah Ustadz, tentang mengenai tahajud keistimewaannya, apakah benar Ustadz keistimewaan tahajud itu dapat menjauhkan kita dari kemaksiatan Ustadz? Oh ya, bukan hanya tahajud ya, menjauhkan dari dosa dan kemaksiatan itu. Seluruh nilai ibadah di dalam Islam, kalau kita lakukan betul-betul ikhlas karena Allah, maka dengan amal-amal yang kita lakukan, dampak positif terhadap diri kita, Allah akan menjaga dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Kan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, sholat 5 waktu itu, tanha anil fahsya wal munkar. Ya, sesungguhnya salat, inna salata, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Para ulama mengartikan itu salat bukan hanya salat yang 5 waktu, tapi salat yang umum termasuk di dalamnya tahajud yang tadi. Ya. Subhanallah Ustaz. Langsung nih Ustaz, ada penelpon masuk lagi. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo Bapak, Ibu. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Tangerang nih, Pak Ustaz. Silakan Ibu. Ya, mohon maaf Ustaz, terputus Ustaz. Ya, mungkin sinyalnya lagi jelek karena hujan ya Ustaz ya. Ya, baik Ustaz. Mengenai yang tadi Ustaz, lanjutin lagi Ustaz mungkin. Ya, jadi insya Allah ketika kita menegakkan sholat, mendirikan sholat, penuh kehusuan, penuh kenikmatan, sedang kita beraudiensi dengan Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Maka ketika Allah sayang kepada kita, Allah juga akan menjaga kehidupan kita terhindar dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Bahkan bencana alam, malapetaka, musibah akan dihindarkan dari diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita selalu bermunajat kepada Allah. Subhanallah. Maka di dunia kita dimuliakan, di dunia kita dihormatin, Allah pun berjanji apalagi kelak di akhirat. Ya, insyaallah. Ya. Nah terus Ustadz, seringkali kan ada seorang mungkin ya Ustadz ya, yang dia lebih mengutamakan sholat sunnah ya, salah satunya tahajud. Tapi ketika dia melaksanakan sholat yang wajib itu dia nggak khusyuk, tapi pas tahajud tuh khusyuk banget. Itu gimana tuh Ustadz tuh? Ya, saya yakin gak bakalan husu ya. Walaupun mengatakan, tahajudnya husu gitu, gak bakalan. Karena gini, kalau orang sudah menikmati sholat tahajud betul-betul nikmat buat dirinya setelah dia benar melakukan sholat yang 5 waktu. Kalau sholat yang 5 waktu benar dia melakukannya, saya yakin tahajud pun dia akan mendapatkan kenikmatan. Sehingga seseorang itu ketika dia datang malam bahagia sekali. Kenapa? Nanti malam saya akan bercinta dengan Allah. Saya akan berhadapan dengan Maha Pencinta. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya yakin ya enggak bakalan husu orang yang tahajud ketika dia lalai melaksanakan
salat yang 5 waktu. Tapi kalau salat 5 waktu betul-betul kita menjaganya, maka salat yang lain akan menjadikan kenikmatan buat dirinya. Ya, baik. Ya, Ustadz, insya Allah. alhamdulillah nih Ustadz ya. Keistimewaannya banyak banget ya Ustadz ya. Nah, Ustadz, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita lebih jauh lagi mengenai keistimewaan tahajud, tapi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kami, dapat langsung menghubungi di nomor 021 630 7303 ataupun dapat juga bertanya melalui SMS di nomor 0857 8175 2616. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa karena Anda masih setia bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, masih dalam pembahasan yang sama yaitu mengenai keistimewaan sholat tahajud. Kami masih mengundang Anda untuk bertanya kepada narasumber kami mengenai tema ataupun di luar tema di nomor 021 630 7303 ataupun dapat juga bertanya melalui SMS di nomor 0857 8175 2616. Baik Ustadz, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita Ustadz. Mengenai gimana sih Ustadz tips-tips supaya kita tuh bangun tahajud gitu Ustadz? Iya, terima kasih. Ya. Ini tadi tips-tips supaya orang itu terbangun ya. Sebenarnya gini, dalam hadis itu setiap manusia itu 3 kali ketika tidur malamnya itu dibangunkan oleh Allah. Itu yang disebut dengan, kita menyebutnya ngendusin gitu ya. Coba deh perhatikan. Pertama tengah malam, kedua dini hari, ya, ketiga ketika menjelang azan subuh. Kalau yang ketiga tidak bangun pasti kesiangan. Ya, kenapa demikian? Allah itu sayang kepada hamba-hambanya itu. Kenapa dia dibangunkan? Supaya mengingat kepada Allah. Jadi ketika ibu ngendusin tengah malam, aduh jam berapa? Jam 1. Kan kemalaman ya Bu? Baca doa. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Bu ya, kemudian tidur lagi gak apa-apa. Itu dapat pahala besar. 1 belenggu tadi dilepaskan gitu kan. Ya, nah ini betul-betul ketika kita mau bangun malam, bahwa itu merupakan bagian daripada fitrahnya. Ya, tadi yang pertama tadi jelas-jelas niatkan yang benar. Ya, kemudian mau niat apa? Oh, bertahajud. Ketika kita tahu keutamaan dan keistimewaan tahajud, saya yakin kita tidak mau ketinggalan, kita tidak mau kehilangan itu, sehingga betul-betul dalam diri kita ini ingin meraihnya gitu. Saya yakin orang yang ingin mendapatkan malam tahajud, bercinta dengan Allah, tahu keistimewaannya, dia tidak mau kehilangan momen-momen seperti itu. Tapi kalau orang tidak tahu keistimewaannya, apa bangun apa tidak? Enggak. Coba kalau orang sudah cinta kepada seseorang, maaf ya, idolnya umpamanya ada artis, dimanapun dia datang begitu kan. Sampai di kota jauh kemana-mana dia datang karena tahu dia cintanya bukan main. Nah sama, kita juga bahwa tahajud sungguh ada luar biasa sekali, maka dia pasti diutamakan ketika dia sholat tahajud. Maaf, coba orang tua kita dulu. Saya suka melihat orang tua kita ketika dia betul-betul tahu keistimewaan tahajud. Tengah malam badannya sebenarnya sakit, ya, dia udah tua, jalan aja sudah terkopoh-kopoh, dia sampai merangkak kemana? Ngambil air wudhu. Mau ngapain coba? Sholat tahajud. Coba bisa bayangkan ya. Nah makanya Allah menjamin orang yang selalu bangun malam itu, maka masuk surganya itu langsung. Dalam hadis Sahih Bukhari kan, dalam hadis itu absus salam, wasilul arham, wa'at imutomam, wassalu bil laili wan nasuniyam, tadhulul jannata bisalam.
sebarluaskan salam, beri makan anak yatim, sholatlah tengah malam ketika manusia yang lain sedang tidur nyenyak. Niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Berarti ada orang yang masuk surga tidak selamat, Bu. Iya kan? Artinya dia masuk surga tapi ke neraka dulu begitu kan? Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau orang yang selalu bangun malam, dia akan masuk surga langsung. Siapa yang mau? Kita semua mau. Dan ikhwatu iman sekalian, pemirsa di rumah pun sama. Insya Allah, kalau kita mau menjadikan momentum malam itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah tadkhulul jannata bisalam. Insya Allah kita akan masuk surga dengan selamat. Amin. Nah, Ustadz, mungkin umi-umi di sini nih pada mau bertanya juga nih Ustadz nih. Ada silakan Ibu. Silakan. Oh, Ibu, iya. Waalaikumsalam. Dengan nilai yang sangat tinggi tentang salat tahajud, Iya. bagaimana dengan nilai dari zakat kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu ya. Jadi alhamdulillah Bu ya, tadi juga saya sudah sampaikan cuma sedikit bagaimana efek mungkin ya Bu ya. Dari tahajud itu ternyata bangun dini hari itu luar biasa. Kenapa demikian? Karena menjadikan badan kita sehat, jasmani kita kuat. Kenapa? Karena ketika dini hari itu oksigen sedang banyak-banyaknya turun ke atmosfer bumi. Iya kan Bu? Jadi ketika sedang banyak-banyaknya oksigen turun ke atmosfer bumi sebelum datangnya sinar matahari. Karena kalau sudah sinar matahari habis. Ya, oksigen yang betul-betul bagus buat tubuh kita. Ternyata Ibu, ketika oksigen ke atmosfer bumi datang, kita bangun, diserap oleh tubuh kita, menjadikan fisik kita sehat. Kalau fisik kita sehat, kemudian kita tahajud kepada Allah, jasmani, rohani, mental, spiritual, kita menjadikan sehat dua-duanya. Subhanallah. Ya, makanya Ibu, saya ini baca di dalam sebuah tulisan di klinik besar di Florida. Ini dari Dr. Al-Qadi. Beliau mengatakan berdasarkan penelitiannya bahwa bacaan Al-Quran dan orang yang bangun malam berpengaruh besar terhadap ketenangan jiwa, ketentraman, serta menjadikan badan sehat terlepas daripada depresi. Dan yang paling bagus adalah efek kepada orang yang sedang terapi, sehingga tercatat 2 tahun mencapai keberhasilan 97%. Ya, orang yang sakit ketika dia bangun kemudian baca Al-Quran dan tahajud, 97% terapi itu menjadikan dirinya sehat. Ya, makanya orang yang selalu bangun malam itu lihat pagi-paginya betul-betul optimis, sehat, nggak nguyung. Bangun tidur pagi-pagi mau jalan kemana ya gitu kan. Nah, tapi kalau orang benar-benar malamnya dia bangun bertahajud kepada Allah, serahkan diri kepada Allah, masalah yang akan dilakukan pagi-paginya sudah tidak mengeluh. Karena apa? Saya sudah sampaikan tadi malam permintaannya kepada Allah. Adapun pagi-paginya dia melakukan apa adanya. Dapat rezeki besar, alhamdulillah. Rezekinya sedikit, alhamdulillah. Sebab dia sudah mengaduh tadi malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Umi ya, puas dengan jawaban Ustaz. Insyaallah, alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama. Nah, Ustaz, ini kita sesi membacakan SMS nih, Iya, nih. silakan, Ada banyak silakan. sekali SMS yang masuk. Yang pertama ini dari Sutarko di Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya sholat witir setelah sholat isya. Apakah harus sholat witir lagi setelah sholat tahajud? Itu pertanyaan pertama Ustadz. Yang kedua, setelah sholat tarawih dan witir, apakah boleh sholat tahajud dan witir lagi? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ya, dari Madiun ya. Iya, Ini Bapak tadi pertanyaan yang pertama, memang sholat witir itu termasuk orang, sebagian ulama tahajud itu termasuk witir juga gitu. Karena jumlahnya ganjil. Nah, kadang-kadang kita diartikan witir itu yang 3 setelah kita melaksanakan sholat tahajud atau tarawih gitu kan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah sholat tarawih tadi ya. Tarawih. Kemudian ada sholat witir. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ketika seseorang dia melaksanakan sholat tarawih, maka tidak ada sholat lagi, cukup begitu kan sholat itu. Karena Umar bin Khattab setelah melaksanakan sholat tarawih, beliau sampai sholat subuh tidak ada sholat lagi. Tapi ulama juga ada mengatakan
bahwa sholat witir dengan sholat qiyamul Ramadan itu berbeda, ya, sehingga hal-hal yang demikian itu merupakan bagian daripada hasanah, ya, untuk seseorang mendapatkan nilai yang lebih utama dalam beribadah kepada Allah. Ya. Alhamdulillah. Semoga terjawab Bapak Sutarko di Madiun ya. Baik Ustadz, tidak terasa nih pemirsa, kita sudah memasuki segmen terakhir, di mana Ustadz harus menyimpulkan dan juga ditutup dengan doa. Silakan Ustadz disimpulkan. Ya, terima kasih ibu-ibu dan pemirsa yang ada di rumah. Insya Allah kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan jalan yang sangat instan, yang sangat mudah untuk kita mendapatkan keutamaan, kemuliaan, untuk kita meraih kenikmatan, kehormatan di dunia dan keselamatan di akhirat, yaitu dengan ibadah. Ibadah itu yang disebut dengan ibadah tahajud. Insya Allah Allah berjanji dalam Al-Quran, ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu janji Allah, siapa di antara kalian yang bangun untuk tahajud, berzikir, berdoa kepada aku, apa kata Allah? Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Pasti Allah akan menempatkan dia di tempat yang mulia. Di dunia kita mendapatkan penghargaan, kemuliaan. Di akhirat kita penghargaan yang luar biasa dari Allah. Kita mendapatkan surga yang Allah janjikan kepada kita semua. Insya Allah, ikhwat iman sekalian, mari kita sama-sama ke surga bersama keluarga. Ke surga dengan membawa orang-orang kita cintai. Kalau bisa, mari kita sama-sama nanti malam bangunkan keluarga kita untuk bermunajat kepada Allah, melakukan salat sunnah, yaitu yang disebut salat tahajud. Wallahu bisawab. Mudah-mudahan pembahasan kali ini menjadikan motivasi buat kita semua. Semakin dekat dengan Allah, semakin kita didekatkan dengan orang-orang yang cinta kepada kita, semakin dekat juga dengan keberhasilan kita dunia dan akhirat yang Allah janjikan kepada kita. Demikianlah ikhwati iman sekalian, saya mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan, dan insyaallah kebenaran dari Allah dan Rasul-Nya. Maka mari kita sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas ilmu mengenai keistimewaan tahajud pada kali ini Ustadz ya. Alhamdulillah menarik sekali pemirsa. Pemirsa, semoga tema pembahasan pada hari ini selalu memotivasi kita dan semoga ini menambah ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga tayangan ini selalu menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, bagi Anda yang ingin majelis taklimnya pemirsa mau diundang ke studio, dapat langsung menghubungi Syam Firdaus di nomor 0812 9764 7911. Saya tetap saksikan Curahan Kolbu dari Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama. Saya Dewi Khairunisa beserta Ustadz Beben Mubarok dan para umi-umi yang ada di studio ini beserta para kru pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.